Serat Wereda Muda. Serat Wereda Muda yang dikarang oleh Raden Ngabih Wijaya Margasa pada tahun 1913 di Surakarta, ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa. Tebalnya ada 66 halaman. Buku Serat Wereda Muda termasuk buku periode kapustakaan Jawi Zaman Anyar. Naskah Serat Wereda Muda sangat menarik untuk digarap, dikaji, isi dan latar belakang, serta ide dan pesan yang terkandung di dalamnya. Apalagi pada masa pembangunan dan teknologi modern ini. Adapun isi pokok dari buku tersebut ialah sebagai berikut. Pada waktu naskah tersebut ditulis, masih banyak orang-orang Jawa yang karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan telah mencari berbagai ilmu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ilmu-ilmu itu dapat dikatakan sangat merugikan, bahkan dapat disebut penipuan secara terselubung. Mereka yang tertipu adalah orang-orang Jawa yang bodoh, sedang yang menipu juga orang Jawa yang mengatakan dirinya mempunyai kelebihan atau menyebut dirinya orang pandai, orang linui ataupun dukun. Namun sebenarnya hal itu sangat merugikan sekali bagi orang Jawa maupun mereka yang mengetahui masalah penipuan tersebut. Bagi mereka yang mengetahui sebenarnya merasa kasihan dan dalam hatinya ingin menolong dan menyelamatkan mereka yang sesat. Hanya saja hal itu sangat berbahaya, sebab pasti akan dimusuhi oleh guru yang telah menjual ilmu apus. Apabila rahasianya terbongkar, berarti sumber penghidupannya akan putus. Akhirnya pengarang buku ini telah mengungkapkan isi hatinya dan berusaha menolong orang-orang Jawa yang kena ilmu apus dengan cara menulis buku Serat Wereda Muda, dengan harapan agar mereka yang tersesat akan sadar. Akhirnya orang-orang Jawa bisa maju dan berkembang, mau merintis ilmu yang berguna dan bisa mengikuti kemajuan teknologi yang ada di daerah lain. Untuk memberikan gambaran bagaimana tertipunya orang-orang Jawa dalam mencari ilmu-ilmu tadi, telah diungkap secara jelas dan gamblang melalui percakapan seorang pemuda yang sudah mencari ilmu apus karena tidak tahu rahasianya. Kemudian diberikan nasihat oleh orang tua yang pandai akan sebenarnya ilmu itu. Sehingga pemuda tadi merasa puas, sadar, dan kecewa karena merasa tertipu. Adapun isi cerita dan ilmu-ilmu apus dalam buku Wereda Muda meliputi 1. Ilmu susu kebagusan, yaitu agar seseorang kelihatan bagus atau ganteng, biasanya memakai susu, yaitu sebuah benda yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh orang itu. Adapun caranya bermacam-macam. Diceritakan dalam buku itu ada seorang pemuda yang ingin wajahnya bagus. Ia mencari sarana kepada seorang dukun. Pemuda tadi disuruh menyerahkan batu mulia berupa berlian serta emas masing-masing berjumlah 3 buah berlian sebesar gabah, sedang emas sebesar jarum. Untuk memasang susu tidak sembarang waktu, tetapi dengan syarat antara lain pada malam Jumat, disertai sesaji daun sirih ayu, pisang ayu, bunga setaman. Kemudian dengan kenduri atau selamatan berupa nasi uduk, nasi yang dimasak dicampur santan dan garam sehingga terasa agak asin dan gurih, seekor ayam dan dupa atau kemenyan. Sedang pemasangan susu tadi pada waktu tengah malam dan tempatnya di tengah halaman rumah.
Pemuda tadi disuruh duduk di atas tikar berisi alas kain mori putih. Setelah persiapan semua selesai, kemudian susu, berlian atau emas dimasukkan. Sebelum dimasukkan, berlian dibungkus kapas putih, kemudian direndam dalam air yang penuh bunga. Berlian lalu ditempelkan di tangan pemuda sambil diberi mantra-mantra oleh sang dukun. Kemudian tangan pemuda tadi disuruh mengacungkan ke muka. Pada waktu itu juga pemuda tadi disuruh mencium bau yang tidak enak, sehingga hidung pemuda tadi seolah-olah tertusuk-tusuk jarum, sehingga air matanya banyak yang keluar. Sesudah itu kapas pembungkus berlian diberikan pemuda tadi agar disimpan dengan baik, tidak boleh terlompati. Sesudah air mata bersih dan hidung tidak terasa sakit, ia melihat bahwa emas dan berlian tadi sudah tidak ada dan ia kira sudah masuk ke bagian tubuhnya. Sejak itu pemuda tadi merasa bagus dan ganteng. Setiap kali hanya berhias diri dan berkaca, dan dirinya merasa lebih bagus daripada sebelumnya. Ia merasa puas walaupun kehilangan uang untuk upah, berlian, dan emas. Setelah hal itu diceritakan kepada orang tua yang sungguh-sungguh pandai dan tahu rahasianya, kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya berlian dan emas yang semula dibungkus kapas putih dan direndam dalam air, kemudian ditempelkan di telapak tangan tadi, sudah diganti kapas yang sudah berbau wangi karena obat, sehingga baunya menusuk hidung dan air mata sampai keluar. Dan saat itu emas berlian dimasukkan ke kantong baju sang dukun. Sedang mengapa pemuda tadi kemudian kelihatan cakap dan bagus setiap kali ia berhias, memakai pakaian bagus, apalagi didasari perasaan ingin mendapatkan perhatian dari mereka yang melihat, khususnya seorang wanita, sehingga ia merasa lebih dari sebelumnya. Hal itu karena perasaannya saja dan karena kebersihan, kerapian, serta seringnya bersoleh atau berhias saja. Dengan penjelasan ilmiah dan masuk akal tadi, akhirnya pemuda tadi dapat mengerti dan menyadari bahwa dirinya tertipu baik uang, tenaga, waktu, maupun harta. 2. Susu yang berjalan. Sesudah menceritakan hal tersebut, pemuda tadi menanyakan lagi pengalamannya sewaktu berguru untuk memasukkan susu dengan cara yang lain. Syarat dan waktunya sama dengan yang dulu, hanya saja caranya lain. Berlian yang digunakan tidak dibungkus kapas, tetapi berlian itu disuruh menggenggamnya, lalu disuruh membuka lebar-lebar. Saat itu guru menanyakan akan dipasang di mata atau di bibir. Setelah pemuda tadi meminta dipasang di bibir, kemudian berlian dari telapak tangan didorong dengan jari ke lengan, kemudian dilepas. Jalannya kelihatan jelas. Setelah sampai muka, ditempatkan di bibir bagian atas, sehingga bibir merasa kaku dan berat. Sang guru menyuruh apabila sampai malam masih terasa agar didiamkan, tidak boleh dipegang. Setelah sehari semalam, maka pemuda tadi merasa lebih cakap dan bagus daripada sebelumnya. Ia selalu membersihkan muka dan gosok gigi sehingga merasa lebih cakap, dan banyak wanita yang tertarik pada pemuda tadi. Oleh karena yang pandai tadi kepada pemuda tersebut telah diberikan keterangan dan penjelasan bahwa hal itu sebenarnya juga ilmu apus. Kalau pemuda tadi melihat ada benda berjalan yang disangka berlian, yang berjalan dari tangan didorong dengan jari menuju bibir, sebenarnya bukan berlian, akan tetapi karena tangan sang guru tadi sewaktu memegang tangan pemuda
memakai minyak setiten yang apabila ditempelkan di tubuh, kemudian kelihatan seperti bisul, kemudian berjalan. Akhirnya setelah sampai bibir berhenti, sehingga terasa ada benjolannya, dan bibir terasa berat. Hal itu hanya pengaruh sitetin, bukan berlian yang dimasukkan ke bibir. Adapun berlian tadi tetap masuk ke kantong sang guru. Mengapa pemuda tadi merasa lebih cakap? Banyak wanita yang tertarik. Sebenarnya karena perasaan sang pemuda, atau karena ia sering berdandan dan berhias, serta merawat mukanya dan sering bersikat gigi. Kedua hal tersebut akhirnya semakin membuka kesadaran sang pemuda bahwa dirinya hanya kena ilmu abus atau penipuan. 3. Susu dalam kulit. Susu yang ketiga dipasang di dalam kulit dengan syarat dan mantra yang sama dulu. Pemuda tadi merasa tidak sakit. Hal itu telah dibuka rahasianya bahwa sebenarnya di antara kulit dan daging itu berongga, sehingga dapat dimasuki susu. Tidak lama kemudian pati susu itu akan keluar dari dalam kulit. Kalau tidak ketahuan akan hilang sendiri. Hal itu memang bisa terjadi, tetapi tidak ada hubungannya dengan seorang pemuda kalau pakai susu kemudian semakin gagah, perkasa, dan dicintai wanita. Bahkan apabila susu itu tidak keluar akan menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Jadi semua itu karena dibohongi saja. 4. Pemasangan air raksa agar badan kuat. Pemuda tadi juga menceritakan agar badannya kuat, tahan bantingan, dan mempunyai kekuatan yang lebih. Badannya digosok air raksa. Sebelum digosok harus melakukan berbagai syarat seperti tidak boleh makan kecuali ketan, menyiapkan sesaji. Sewaktu pemasangan air raksa harus malam Jumat, tidur tertelungkup dengan alas tikar dan kain putih. Kemudian air raksa dicampur dengan sejenis jenang dan digosokkan ke punggung sambil dibacakan mantra, sambil membakar kemenyan. Sesudah digosok 7 kali, pemuda tadi disuruh makan ketan yang sudah dicampur air raksa. Selama 3 hari 3 malam tidak boleh mandi, hanya kalau malam Rabu agar merendam diri dalam air, sebab selama 7 malam Jumat akan dimasuki air raksa. Setelah genap 7 kali pemuda tadi merasa kuat dan mengangkat barang berat tidak terasa berat. Pantangannya dilarang makan buah-buahan dan waluh, tidak boleh membuka bungkusan dan tidak boleh terlangkahi genter atau alat untuk pengambil buah-buahan terbuat dari bambu. Adapun rahasianya, kepada pemuda tadi telah diuraikan bahwa air raksa itu agar dapat masuk dan tidak mondar-mandir di punggung diberi minyak wijen, sehingga mudah diatur dan mau berhenti. Adapun untuk membersihkan air raksa dicampur dengan nasi putih. Sesudah nasi kelihatan hitam disiram air, digosokkan lagi, disiram lagi sampai air raksa habis. Kalau sudah selesai, lalu diberi daun suruh, kemudian disiram, dan akhirnya air raksa akan kelihatan putih kembali. Sedang orang minum air raksa menurut kesehatan tidak apa-apa, asal tidak berlebihan. Dan air raksa tadi harganya tidak mahal. Kalau pemuda tadi membayar dengan uang banyak dan berbagai syarat serta berbagai rapal, sebenarnya tidak perlu. Semua itu hanya untuk menguatkan penipuannya saja. 5. Ilmu guna pengasihan. Pemuda tadi juga menceritakan pengalaman dalam mencari ilmu pengasihan agar dicintai wanita.
Pemuda tadi disuruh berpuasa 3 hari 3 malam dan tidak boleh tidur sambil membaca berbagai mantra. Sesudah selesai, kemudian diberi rokok. Pemuda itu disuruh merokok di muka wanita yang diinginkan. Di samping itu kepada pemuda telah diberi minyak bendet agar dioleskan pada kulit wanita yang diinginkan. Setelah selesai, maka pemuda tadi mencoba apa yang menjadi keinginannya dan menurutkan pesan gurunya. Ternyata semua itu ada buktinya dan pemuda tadi merasa puas. Namun tidak lama kemudian wanita tadi pergi sehingga pemuda tadi melaporkan pada sang guru dan diberi syarat lagi, yaitu minyak yang berwarna hijau tua. Kalau pemuda tadi akan tidur dengan wanita agar minyak tadi dioleskan di kemaluannya, dan agar kepada wanita yang disenangi diberi syarat berupa kinang atau ramuan sirih, dilampiri kain, baju, atau minyak wangi. Semuanya itu harus dibayar dengan uang yang mahal. Sungguh setelah hal itu dipraktekkan, ternyata wanita yang diajak tidur bersamanya merasa puas dan selalu ingin berhubungan dengan pemuda tadi, sehingga pemuda tadi merasa menjadi seorang pemuda yang hebat, ampuh, dan menjadi idaman wanita. Ternyata apa yang dilakukan pemuda tadi sebenarnya sangat berbahaya, sebab rahasia minyak yang diberikan oleh guru tadi dibuat dari pohon talas yang dibakar, kemudian airnya diperas sehingga berwarna hijau tua. Kalau minyak itu kena kulit manusia akan gatal dan lecet. Mengapa setelah pemuda tadi menggunakan minyak itu disenangi wanita yang diajak tidur? Sebab pada kemaluan pemuda yang sudah diolesi dengan minyak tadi akan lecet dan luka sedikit. Setelah dimasukkan ke rahim wanita, akhirnya milik wanita tadi akan terkena air pohon talas menjadi lecet atau luka. Sehingga kalau bersentuhan dengan milik pemuda tadi, seperti halnya luka yang digosok-gosok terasa nikmat dan enak. Hal ini menyebabkan wanita tadi merasa puas dan selalu kurang. Namun hal ini sebenarnya mengandung bahaya sebab bisa menyebabkan penyakit kelamin atau sifilis. Adanya penjelasan itu pemuda tadi merasa kecewa dan sedih, sebab semua tadi tidak diketahui hal yang sebenarnya. Ia tidak ingin mengulang lagi dan merasa tertipu. 6. Ilmu kekebalan atau Jaya Kawijayan. Pemuda tadi juga menceritakan sewaktu ia mencari ilmu kekebalan. Setelah membayar biaya yang mahal dan menyiapkan segala sesaji serta laku, syarat dan mantra yang ditentukan guru, ia disuruh menjilat besi yang dibakar. Mula-mula agak panas, tetapi akhirnya tidak terasa dan sepertinya panas jadi tawar. Oleh orang yang pandai tadi telah dijelaskan bahwa memang sudah menjadi kodrat bahwa lidah itu punya sifat mendinginkan yang panas. Jadi apabila pertama kali panas karena belum biasa, kalau sudah biasa menjilat besi panas, pasti tidak apa-apa, walaupun tanpa sesaji, syarat, dan mantra-mantra. 7. Ilmu Paldot. Dalam rangka mencari kekebalan, pemuda tadi juga mencari ilmu Paldot. Untuk memperoleh ilmu Paldot, seseorang harus bertapa luweng atau dalam lubang 7 hari 7 malam, menyiapkan sesaji, syarat, dan mantra. Pemberian ilmu harus malam Selasa Kliwon. Sesudah selesai semua syarat, pemuda tadi disuruh memasukkan tangannya ke dalam timah yang mendidih. Namun sebelumnya, tangan pemuda tadi dipegang dan diusap sang guru sebagai salah satu syarat dengan diberi mantra-mantra. Setelah dimasukkan, ternyata tangan tidak merasa panas.
sehingga pemuda tadi merasa badannya akan tahan terhadap senjata yang diarahkan kepadanya. Ia merasa puas walaupun kehilangan harta dan uang yang banyak. Juga waktu, ia merasa tidak bisa ditembus peluru, sebab oleh sang guru telah dicoba ditembak, namun tidak apa-apa, dan pelurunya tidak mempan. Dirinya merasa punya ilmu kesaktian yang hebat berkat ajaran gurunya. Namun setelah dijelaskan sebab-sebabnya, tangan pemuda tadi sewaktu dimasukkan ke dalam timah yang mendidih, baru ia sadar bahwa dirinya ditipu. Sebab timah yang mendidih itu akan tawar apabila kena getah jarak. Maka sebelum pemuda tadi memasukkan tangan telah diusap berkali-kali oleh sang guru yang sebenarnya diolesi dengan getah jarak, sehingga waktu dimasukkan tidak panas. Walaupun tanpa syarat, sesaji, tapa, kemenyan, dan rapal-rapal, kalau seseorang memakai getah jarak untuk memegang timah yang mendidih, pasti tidak akan merasa panas. Juga andai kata ada orang yang ditembak dengan peluru, tidak apa-apa. Sebenarnya karena setiap peluru itu mempunyai jangkauan jarak yang terbatas sesuai dengan ukurannya. Jadi tatkala dicoba oleh gurunya tadi, jaraknya sudah diatur. Kalau jangkauan peluru tadi 100 meter, maka untuk mencoba dijadikan 105 meter, sehingga peluru tadi tidak mempan. Namun apabila pemuda tadi dicoba dalam jarak 100 meter atau kurang, pasti akan tembus dan sakit. 8. Ilmu kesempurnaan orang meninggal. Hal yang diceritakan dalam buku tadi berisi pula pengalaman pemuda tadi untuk mengetahui ilmu gaib yang berhubungan dengan kesempurnaan orang yang meninggal. Setelah menyiapkan berbagai syarat, sesaji, lagu, mantra-mantra, dan uang, pemuda tadi mencari ilmu yang berhubungan dengan kesempurnaan orang meninggal. Oleh sang guru, ia diperlihatkan bagaimana sesungguhnya orang yang meninggal sementara, atau mencicipi bagaimana sebenarnya orang yang mati itu. Pemuda tadi diajak masuk ke kamar yang gelap, duduk di atas tikar beralaskan kain mori dengan bau kemenyan yang menyolok. Di kamar itu ada suara yang menakutkan yang dibuat oleh sang guru, sehingga menakutkan bagi siapa yang masuk. Lalu guru membaca mantra sambil memegang leher kanan kiri milik pemuda tadi. Lama-kelamaan pemuda tadi tidak sadar. Setelah lama, entah berapa jam, pemuda tadi sadar di hadapan guru dan diberi nasihat oleh guru. Perasaan pemuda tadi apabila tidak diberi pertolongan oleh sang guru, pasti tidak akan hidup lagi. Sejak itu, hormatnya kepada guru semakin bertambah. Sesudah pemuda itu sadar dan diberi kesempatan melihat dan memegang temannya yang sudah mati, dan oleh guru akan dihidupkan lagi, merasa sangat yakin akan kepandaian gurunya. Hal itu kemudian telah diberikan rahasianya, bahwa setiap manusia itu punya nadi dan saluran darah di leher. Apabila saluran darah itu dipegang erat-erat, darah tidak mengalir, akhirnya orang tidak akan sadar. Namun kira-kira setengah sampai 1 jam kalau perjalanan darah sudah normal, akan sadar dengan sendirinya. Jadi upaya-upaya sang guru sejak syarat, sesaji, lagu, suara menakutkan, mantra, itu semua tidak ada hubungannya, hanya untuk menguatkan usaha penipuannya atau ilmu apusnya. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, akhirnya pemuda tadi semakin sadar
bahwa dirinya sudah banyak ditipu, dan banyak sekali rekan dan bangsanya yang ikut tertipu karena tidak tahu. Maka pemuda tadi merasa berterima kasih dan ingin menyebarluaskan ilmu yang sebenarnya dan berusaha memberantas usaha-usaha penipuan tersebut. Hikmah dari Serat Witra Muda yang diambil dari naskah adalah: 1. Orang bodoh adalah makanan orang pandai. Dari cerita tersebut dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa biasanya orang yang bodoh akan mudah dan gampang ditipu oleh orang-orang pandai yang tidak mau menggunakan kepandaiannya dengan baik dan benar. Maka sudah sewajarnya lah kalau sekarang ini pemerintah selalu berusaha menerangi kebodohan dan kemiskinan. Sebab kebodohan itu akan menjadikan masyarakat statis, tidak punya pendirian, mudah terkena arus, dan akhirnya akan banyak menemui kesengsaraan. Hal ini nampak seperti apa yang dialami oleh sosok pemuda yang karena bodohnya telah kehilangan harta, tenaga, waktu untuk mencari ilmu yang dianggapnya benar dan bermanfaat. Namun sebenarnya justru akan mencelakakan. Ibaratnya sudah terjatuh dari tangga, masih dihimpit oleh tangga. Sebaliknya, hal tersebut hendaknya memberikan pelajaran pula bagi mereka yang pandai. Janganlah menggunakan kepandaiannya untuk kesengsaraan, penderitaan, bahkan penipuan orang lain. Hal itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, dan akhirnya nanti akan menanggung akibatnya apabila usaha penipuan itu sudah terbuka rahasianya. Orang Jawa mengatakan, mesti arep ngunduh wohe panggawe. Atau dalam istilah bahasa Indonesia, barang siapa menanam akan mengetam. Sebagai seorang yang pandai, seharusnya bisa memanfaatkan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat banyak dalam rangka memacu terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. 2. Ajakan untuk mencari ilmu yang berguna. Dalam buku Serat Witra Muda juga ditekankan agar orang Jawa, khususnya angkatan muda, jangan suka mencari ilmu yang tidak ada manfaatnya dan belum jelas kegunaannya. Hendaknya para pemuda dewasa ini menuntut ilmu-ilmu yang berdaya guna demi untuk kebahagiaan bagi dirinya sendiri, masyarakat luas, serta bangsanya yang sedang membangun. Hal ini dimaksudkan pula agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain yang sekarang ini semakin maju ilmu dan teknologinya. Kalau kita tidak maju, dikhawatirkan akan terjajah oleh bangsa lain, dalam arti tidak hanya dalam bentuk penjajahan politik, akan tetapi bisa berupa penjajahan ekonomi atau kebudayaan. 3. Anjuran untuk tidak mempunyai watak besar kepala, sombong, dan angkuh. Dalam naskah telah diceritakan pula watak seorang pemuda yang karena dirinya sudah merasa pandai dan memiliki berbagai ilmu, kemudian merasa tidak ada yang menyamai, congkak, sombong, dan angkuh, menganggap orang-orang lain tidak ada yang menyamai. Hal ini nampak setelah pemuda tadi memiliki ilmu jaya kawijayan. Dirinya merasa kuat, tidak tertembus peluru, tidak dapat terluka oleh tajamnya senjata, dan lain-lain. Akhirnya dengan rasa sombong, ia berani maju perang melawan kompeni. Akibat kesombongan, kecongkakan, dan keangkuhan tadi akan sangat berbahaya, sebab ia akan lalai dan akhirnya apabila kena senjata pasti akan terluka dan akan meninggal. Apalagi ilmu yang mereka miliki sebenarnya hanya ilmu apus.
Seseorang yang telah mempunyai ilmu itu hendaknya jangan menjadi sombong, tamak, dan merasa lebih dan super. Hal ini tidak baik akibatnya. Namun sebaiknya seseorang yang telah memiliki ilmu itu bersikap seperti falsafah padi, makin berisi makin menunduk, dan akhirnya semua itu akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat luas. 4. Budaya ewuh pakewuh akan berakibat tidak baik. Dalam pendahuluan oleh pengarang buku Serat Wereda Muda telah disampaikan bahwa sebenarnya sudah ada orang Jawa yang pada waktu itu mengetahui bahwa ilmu-ilmu pengasihan, jaya kawijayan, kasampurnaning pati adalah ilmu abus atau hanya penipuan belaka. Namun mereka tidak mau memberikan penjelasan serta peringatan karena pakewu, sungkan, enggan, malu, tidak sampai hati untuk memberikan, sebab pasti akan membawa akibat, baik kepada para pemuda yang mabuk mencari ilmu yang salah, ataupun sang guru yang hanya menipu. Mungkin hal itu dianggap kurang sopan, kurang etis, tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Bahkan penulis sendiri akhirnya dalam memberikan peringatan sangat hati-hati dan diungkapkan melalui tulisan dalam bentuk buku, di samping agar tidak berhadapan langsung dengan para pemuda dan sang guru, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Andai kata hal ini tidak dilakukan, pastilah akan banyak akibat yang negatif, kesengsaraan, penderitaan yang berlarut-larut dalam kehidupan orang Jawa. Budaya ewuh pakewuh ini ternyata sampai sekarang masih banyak dimiliki oleh orang Jawa, bahkan oleh bangsa Indonesia, sejak dari orang kecil sampai besar, dari kampung sampai kota, dari aparat terendah sampai para pejabat tinggi. Karena merasa kurang etis, tidak sopan, kurang pada tempatnya, malu, sungkan, dan lain-lain, mereka enggan mengingatkan kesalahan, kekeliruan, ataupun penyelewengan orang lain. Walaupun dalam alam pembangunan yang sudah modern ini, namun budaya ewuh pakewuh masih berlaku dan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan. 5. Pencarian ilmu-ilmu abus tidak terlepas dari perkembangan umur dan biologi seseorang. Apabila kita kaji dalam pembukaan Serat Wereda Muda, oleh pengarang telah disebutkan dengan jelas mengapa orang Jawa pada waktu itu senang mencari berbagai ilmu abus, di samping karena ketidaktahuan mereka didorong pola oleh kebutuhan biologis serta perkembangan umur seseorang. Setelah bayi lahir di dunia, kemudian ia berkembang. Ia akan mengalami masa-masa pubertas sebelum menginjak masa dewasa. Sesudah itu berkembang ke masa dewasa dan selanjutnya akan menuju ketuaan dan akhirnya akan mati. Dalam buku tersebut telah ditonjolkan adanya kebutuhan yang dihubungkan dengan masa-masa pubertas, dewasa, dan menjelang ketuaan. Masa pubertas. Pada masa ini, biasanya remaja sudah mulai mengenal birahi. Badannya terjadi perubahan-perubahan yang menyolok. Apabila masa-masa ini tidak terkendalikan dengan baik, akan menyebabkan seorang remaja bisa terjerumus ke jurang kehidupan yang menyengsarakan dan menyesatkan. Maka tidak aneh apabila masa-masa itu remaja banyak yang ingin mencari ilmu pengasihan. Dengan berbagai cara ia telah mencari syarat dan sarana agar bisa menarik simpati dari lawan jenisnya. Maka ilmu-ilmu pengasihan, susu, minyak, bendet, dan sejenisnya
sangat digemari oleh pemuda masa itu. Namun perlu diketahui bahwa ilmu-ilmu itu hanya akan mencelakakan dan merusak remaja. Akhirnya ia akan sadar dan kecewa seperti halnya pemuda yang telah diceritakan dalam naskah ini. Untuk itu, semua hendaknya hal ini jangan sampai ditiru oleh remaja, sebab akhirnya hanya akan menimbulkan kenakalan remaja saja. Masa dewasa. Sesudah melampaui masa puber, kemudian masuk ke masa dewasa. Pada masa ini, pemuda biasanya ingin merasa lebih daripada yang lain. Maka tidaklah aneh kalau ia berusaha dengan berbagai cara dan usaha agar ia mempunyai kelebihan daripada yang lain. Pada waktu itu para pemuda di Jawa juga ingin mencari kelebihan dalam dirinya. Mereka telah mencari ilmu-ilmu kekebalan, kesaktian, dan ilmu jaya kawijayan. Hal ini sebenarnya tidak ada larangan dan ada nilai positifnya, asal penyalurannya tidak salah. Sebagai misal, apabila mereka mencari ilmu bela diri, pencak silat, judo, karate, kempo, dan sejenisnya yang sekarang ini baru berkembang. Namun oleh karena keadaan, para pemuda di Jawa pada waktu itu dalam keadaan bodoh, terjajah, dan tidak ada yang memberi petunjuk kebenaran, maka ilmu apapun telah mereka cari. Ia tidak ragu-ragu, mantap, dan penuh rasa percaya akan kemanfaatan ilmu itu. Namun setelah sadar dan tahu bahwa semua itu hanya ilmu abus atau tipuan, akhirnya menyesal dan kecewa. Masa tua. Sesudah manusia melalui masa dewasa, akhirnya mereka akan menjadi tua, yang akhirnya mereka menjadi sadar bahwa dirinya hidup di dunia ini tidak langgeng. Mereka harus meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam masa-masa itu, mereka membutuhkan petunjuk ilmu-ilmu keakhiratan, petunjuk hidup, ilmu-ilmu kesepuhan, dan ilmu-ilmu keagamaan. Pada masa itu orang-orang Jawa banyak pula yang berusaha mencari ilmu kasampurnaning urip, ilmu untuk menghadapi ajal, ilmu untuk menghadapi akhirat. Namun sekali lagi, karena kondisi dan situasi yang menyedihkan akibat penjajahan dan kebodohan orang-orang Jawa, banyak yang telah keliru dalam mencari ilmu-ilmu keakhiratan tadi. Mereka telah ditipu oleh mereka yang mengaku dirinya guru yang mumpuni, orang yang pandai dan lebih dari yang lain. Akan tetapi semuanya itu hanya untuk mencelakakan orang lain, serta mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Orang-orang Jawa pada waktu umumnya sudah tua telah mencari ilmu kasampurnaning pati, agar apabila saat ajal datang, mereka sudah siap dan tidak takut. Keadaan itulah yang dapat kita kaji dari kehidupan masyarakat Jawa pada waktu penjajahan, di mana mereka selalu menerima kehidupan yang menyusahkan. Dalam upaya mencari ilmu sesuai dengan naluri dan perkembangan umur serta biologisnya, mereka telah tertipu sehingga mengakibatkan kesesatan. Hal-hal ini hendaknya jadi bahan kajian dan renungan kita semua, agar jangan sampai terulang lagi. Kita semua harus maju dan merdeka, jangan sampai terjajah oleh siapapun, sebab penjajahan dalam bentuk apapun hanyalah akan menyengsarakan kita. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun nuwun nuwun.